Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama atau Kemenak dalam menjauhi segala bentuk tindakan koruptif. Hal ini disampaikan langsung oleh Menak saat memberikan sambutan pada kick-off meeting strategi dan arah kebijakan Kementerian Agama 2025-2029 di Auditorium HM Rashidi, Gedung Kementerian Agama Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Menak meminta seluruh jajarannya untuk menghentikan segala tindakan koruptif dalam penggunaan anggaran. Ia juga menekankan agar mereka tidak memberikan sesuatu kepadanya yang bukan menjadi haknya. Nasaruddin menegaskan bahwa tindakan bersih-bersih di lingkungan Kementerian Agama dari praktik koruptif menjadi komitmennya. Bahkan ia menegaskan dirinya siap menanggung segala konsekuensi dan mempertaruhkan segalanya, karena menurutnya ia tidak mempunyai beban untuk melakukannya. Menteri Nasaruddin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para menteri untuk membersihkan kementeriannya dari oknum-oknum yang tidak jujur atau melakukan penyimpangan. Presiden memberikan dukungan penuh kepada menteri untuk mengambil tindakan tegas dan tidak perlu takut karena beliau akan mendukung penuh langkah tersebut. Pertama, mari kita membuat Indonesia terkenal di luar negeri dengan menjual nilai jual yang sangat pantas. Yang kedua adalah pembersihan. Kemarin rapat terakhir Pak Presiden itu betul-betul sekali lagi bahwa kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya berikan mandat kepada kementerian. Menteri itu sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya. Maka itu mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah ada jenis-jenis permainan yang pernah dilakukan di masa lampau. Saya minta hentikan sekarang juga. Ya, termasuk saya pun juga, jangan memberikan kepada menteri apa yang tidak merupakan haknya. Ya. Pokoknya kami akan mempertaruhkan segalanya. Saya nggak ada beban, kecuali mengabdi ke Pak Prabowo ya bahwa pembersihan. Ya. Jadi kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apapun resikonya. Karena itu saya minta kepada para kanwil yang ada di sini, ya, kami mempunyai banyak catatan. Ya. Banyak sekali laporan bahwa istri Pak Kanwil itu lebih kuasa daripada Pak Kanwilnya itu sendiri. Jadi saya mohon betul ya, istri jangan sampai merecokin, membebani beban-beban negara ini. Ya. Mohon ya Bapak Ibu dimanapun juga. Boleh kita berikan kegiatan Dharma Wanita, tapi jangan sampai Dharma Wanita itu nanti merecokin tugas-tugas suaminya. Kami juga punya staf khusus dan tenaga ahli yang punya fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Saya juga minta kepada tim khusus saya berkali-kali itu. Jangan sampai nanti tim staf khusus mau bermain proyek atau mau bermain promosi jabatan. Ya. Kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian. Ada tugasnya. Maka itu saya mohon betul, saya insya Allah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kementerian Agama. Ya. Dan juga saya minta pada rekan-rekan datang supaya jangan diwakili. Benar-benar pada saat itu saya juga akan tongkrongin, ya, kami juga akan melibatkan, mohon maaf ini, saya sebetulnya tidak menyampaikan, kami juga akan melibatkan Kejaksaan, KPK, mengawal seluruh program Kementerian Agama. Kami sudah bicara dan insya Allah besok itu mulai akan datang, kita undang secara resmi, bahkan juga melibatkan intelijen.
siapa yang bermain, itu kami punya banyak mata sekarang ini. Dan mohon maaf, kami juga akan melakukan tindakan langsung pada saat itu. Siapapun. Ya, oleh karena itu saya mohon betul, mari kita mencari yang halal. Sedikit tapi halal itu lebih berkah. Apa artinya banyak tapi kalau dikejar-kejar? Mau kemana sih hidup ini? Hidup kita cuma sejengkal kok. Dalam agama Islam itu hanya 1,5 jam kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan keabadian akhirat itu kan. Satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau hidup kita 70 tahun, berarti kita cuma 1,5 jam. Jangan mempertaruhkan 1,5 jam untuk neraka jahanam seabadi-abadinya di sana kan. Ya. Kita bukan mencari yang tinggi, yang cari banyak, yang cari besar. Kita cari berkah. Berkah itu adalah lebih baik buat kita. Daripada banyak, tinggi, besar, tapi dikejar-kejar, enggak ada ketenangan Bapak Ibu. Nah inilah harapan saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya percaya kepada teman-teman semuanya. Kalian adalah kebanggaan Kementerian Agama. Mari kita mari kita memperbaiki diri kita setiap hari. Ya, saya percaya Kementerian Agama insya Allah akan lebih kuat dengan visi-visi yang kita akan rumuskan besok pada raker ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini agak sedikit panjang.